Ketemu lagi dengan saya Robi dengan akun channel Robi's Channel yang membahas seputar belajar berenang. Nah, sebelum kita belajar berenang, kita lihat dulu nih, ada 4 gaya loh. Dari berenang tersebut ada 4 gaya. Yang pertama itu gaya bebas, gaya dada atau biasa yang familiar itu kata-kata menjadi gaya katak atau gaya kodok. Yang ketiganya itu ada gaya punggung. Yang keempat ada gaya kupu-kupu. Nah, dari 4 gaya ini yang paling diminati itu adalah gaya bebas dan gaya katak. Kalau untuk gaya punggung itu hanya yang selama ini saya lihat itu hanya dipakai ketika ya lagi event atau lagi perlombaan, seperti gaya kupu-kupu juga itu juga pas lagi event atau perlombaan. Tetapi kalau untuk hanya sekedar olahraga atau kardio itu ya paling banyak diminati oleh kalian-kalian semuanya itu atau olahragawan itu ya gaya bebas sama gaya katak. Nah, untuk pembelajarannya sendiri mana yang paling mudah? Nah, banyak orang bilang kalau yang pembelajaran paling mudah itu adalah gaya katak. Nah, jangan salah. Sebenarnya yang paling mudah itu adalah gaya bebas. Cuman ketika gaya bebas itu kebanyakan pembelajaran awal itu buat pemula itu sulitnya ketika pengambilan nafas, karena harus nengok sesuai pada porosnya, nggak harus ngebanting gitu. Jadi lurus kita nengok untuk ambil nafas. Nah, tahapan yang susah itu ketika ambil nafas kalau untuk gaya bebas. Kenapa saya bilang gaya bebas itu paling mudah? Karena rangkaian gerak dasar kita kan seperti orang jalan, tangan mengayun, nengok. Nah, itu adalah rangkaian gerak dasar yang biasa kita lakukan. Tanpa kita belajar berenang, kita sudah melakukan itu. Jadi kita hanya memindahkan yang tadinya di darat sekarang di air. Rangkaiannya sama. Kita udah bisa pasti untuk kaki seperti berlari, tangan mengayun, putaran tangan, nengok. Nah, itu gaya bebas saya bilang itu paling mudah. Cuman semua gaya itu ada tahapan yang paling sulit tuh. Kalau untuk di gaya katak atau gaya dada, memang sih itu sangat mudah. Kakinya hanya dibuka, jongkok, buka dan tutup. Itu memang mudah. Kebanyakan kita orang-orang pemula itu sangat mudah untuk membuka kaki dan menutupnya. Nah, tetapi yang paling susah itu adalah koordinasi dari kaki dan tangan. Nah, kita main temponya, terus dorongan kalau kurang naik akan mengganggu ketika kita pengambilan nafas. Nah, itu malah justru lebih rada susah di gaya dada atau gaya katak. Tapi yang lebih susah lagi ya gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Itu lebih susah. Kalau gaya punggung butuh keseimbangan, kalau gaya kupu-kupu butuh power. Kalau gaya kupu-kupu dia powernya tuh main momentum juga. Jadi ketika tendangan kaki, momentumnya kita untuk ambil nafas itu kalau sampai telat, udah pernafasan kita, pengambilan nafas kita akan terganggu. Jadi kupu-kupu tadi makanya pada bilang itu sangat susah. Ya memang susah, apalagi butuh flexibility atau kelenturan badan kita. Nah, itu cukup susah juga karena tahapannya tuh kalau gaya kupu itu cukup banyak. Pertama kick, yang kedua dolphin, kick dolphin digabungin, lalu kita main ke tarikan tangan, habis itu putaran, setelah itu recovery, tangan kembali lurus, lalu bubbling. Nah, susahnya di situ kita main momentum ketika naik ambil nafas. Banyak yang bilang kalau aduh berat, kalau mau naik itu gaya kupu-kupu berat ambil nafasnya, beda sama gaya katak. Kalau gaya katak cukup buka tangan, kepala kita udah bisa naik.
Nah sedangkan gaya kupu kita butuh tendangan yang kuat supaya kita bisa naik. Nah itu sih. Jadi sebelum kalian belajar renang buat pemula ini, kalian lihat dulu nih ada 4 gaya. Nanti akan saya tunjukkan untuk 4 gaya tersebut: bebas, gaya katak, punggung, dan gaya kupu-kupu. Oke, kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nanti pembelajaran yang tahap-tahapannya gaya bebas, gaya punggung, kupu-kupu, dan gaya katak akan saya bikin videonya. Oke, thanks.